warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Polsek Indralaya Ogan Ilir berhasil ungkap kasus penggelapan beca motor dan setoran uang. Dari Ogan Ilir melaporkan, jajaran Polsek Indralaya Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Mei 2025 sesuai pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kapolsek Indralaya, AKP Junadi SHMAP menjelaskan bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada Sabtu, 26 April 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berinisial W 24 tahun, warga desa Payakabung yang meminjam satu unit becak motor milik korban ERP 32 tahun, warga Kelurahan Timbangan, dengan kesepakatan pembayaran setoran harian sebesar Rp30.000. Namun, pelaku tidak menepati kewajiban pembayaran hingga akumulasi tunggakan mencapai Rp1.075.000. Bahkan, ketika diminta mengembalikan kendaraan, pelaku hanya mengembalikan sepeda motor tanpa bagian rumahan becak. Pada 5 Mei 2025, pelaku sempat menandatangani surat perjanjian akan melunasi tunggakan dan mengembalikan rumahan becak motor paling lambat tanggal 12 Mei 2025. Namun, hingga batas waktu tersebut, janji pelaku tidak dipenuhi sehingga korban membuat laporan resmi ke Polsek Indralaya. Setelah melakukan penyelidikan, pada Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, tim Tekap 156 unit Reskrim Polsek Indralaya yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Junardi dan Kanit Reskrim Ibda M. Agus Akbar SH berhasil mengamankan pelaku W di kawasan TPI, Kelurahan Indralaya Mulia. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit rumahan beca motor berbahan besi. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Indralaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Surat tanah milik ayah senilai 7 miliar rupiah dicuri, anak di Banyuasin laporkan tante sendiri ke Polda Sumsel. Dari Palembang melaporkan, lantaran surat tanah milik ayahnya dibawa diam-diam, seorang anak di Air Saleh Banyuasin melaporkan tantenya sendiri ke polisi. Surat tanah dan SHM milik almarhum ayahnya itu diketahui pelapor Irfan 31 tahun yang diduga kuat telah dicuri oleh tantenya. Tak hanya surat tanah milik almarhum ayahnya, bahkan 4 lembar SHM yang dalam proses pindah alih atas namanya juga diambil saat korban Irfan tidak berada di rumah. Warga desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda Sumsel pada Rabu 21 Mei 2025 sore. Menurut Irfan, kejadian pencurian surat tanah tersebut terjadi pada Rabu 5 Februari 2025 lalu, yang mirisnya pencurian itu setelah 3 hari ayahnya meninggal dunia. Saat itu, Irfan menyadari seluruh dokumen penting berupa surat tanah peninggalan ayahnya itu hilang setelah dia pulang ke rumah melihat pintu kamar ayahnya terbuka. Padahal kata dia, saat itu kamar almarhum ayahnya tempat menyimpan surat tanah itu terkunci, meski kunci kamar tersebut disimpan di dalam tas. Kuasa hukum korban Effendi Sugino SHMH didampingi tim hukumnya Nasir SH, Wiramirwan Putra SH, melaporkan tindak pidana pencurian berupa dokumen penting yakni surat tanah, SHM dan surat pelimpahan hak. Saat seluruh dokumen penting itu diambil, sebetulnya dilihat oleh tetangganya yang saat itu mempersiapkan acara yasinan malam ketiga meninggalnya orang tua klien kami, kata Effendi Sugino saat ditemui usai melaporkan perkaranya di SPKT Polda Sumsel Rabu 21 Mei 2025 sore. Pihaknya menduga pelaku yang melakukan pencurian itu berinisial saudari TW merupakan Ayu almarhum, lalu KM dan IR adalah anak dari TW, lalu DS menantu TW, dan DM merupakan cucu TW. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Selama operasi Sikat 1 Musi 2025, jajaran Polda Sumsel ungkap 690 kasus premanisme dan 506 kasus 3C. Dari Palembang melaporkan, Polda Sumsel mencatat hasil gemilang dalam pelaksanaan operasi Sikat 1 Musi 2025. Operasi yang difokuskan pada pemberantasan aksi premanisme serta kejahatan jalanan kategori 3C, curat, curas, dan curanmor itu berhasil mencapai seluruh target pengungkapan kasus yang telah ditetapkan. Dalam operasi tersebut, jajaran Polda Sumsel berhasil menuntaskan seluruh target operasi premanisme sejumlah 139 kasus dengan tingkat pengungkapan 100%. Selain itu, Polda Sumsel juga berhasil mengungkap 551 kasus premanisme non-target, sehingga total kasus yang terungkap mencapai 690 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 747 orang. Untuk kasus kejahatan 3C,
Dari 139 kasus target operasi, seluruhnya juga berhasil diungkap. Ditambah 367 kasus non-target, total pengungkapan mencapai 506 kasus dengan 430 tersangka. Dengan rincian meliputi 342 kasus pencurian dengan pemberatan, 39 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 142 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian R. Jajadi melalui Karo Ops Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anis Prasetyo Santoso menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama operasi berlangsung. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran yang tergabung dalam operasi Sikat 1 Musi 2025. Namun demikian, pasca operasi kita tidak boleh lengah, ujar Kombes Pol Anis Prasetyo Santoso. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.